Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami New Energy. Oke, di video kali ini saya khususkan kepada teman-teman pemula. Mereka banyak yang ingin bertanya atau menanyakan bagaimana sih caranya membuat sebuah power amplifier dengan kualitas yang bagus atau dengan hasil yang memuaskan. Dan kali ini saya khususkan kepada teman-teman pemula. Biasanya dalam merangkai sebuah audio power, saya tekankan di sini yang menjadi faktor utama adalah keseimbangan, bukan terletak pada komponen yang mahal atau komponen yang serba bagus, tapi di situ terletak pada keseimbangan. Dan kalau bicara keseimbangan, kalau sebuah power amplifier dari awal sampai akhir, di mana awal adalah sebuah PSU ini dan akhir adalah loudspeaker. Jadi di situ harus seimbang kapasitasnya. Oke, sekilas saja kita bahas sedikit demi sedikit tahapan-tahapannya. Dan jika teman-teman masih ingin menanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Biasanya kalau saya membuat power amplifier, itu yang saya lihat pertama kali adalah di loudspeakernya. Kita mencari yang seperti apa, yang karakter bagaimana, itu nanti akan menentukan power yang saya pakai dan PSU pendukungnya. Dan sebagai acuan di situ saya biasanya hanya melihat dari frekuensi spek dari loudspeaker tersebut. Dan di situ biasanya ada HZ. Kisaran HZ antara biasanya 40 sampai sekian, 30 sampai sekian. Intinya semakin bawah, semakin rendah HZ tersebut, nada bassnya akan semakin kuat. Di situ saja biasanya untuk menentukan speakernya. Dan di situ di speaker ada watt dan ohmnya. Nah, di situ dari watt speaker tersebut itu saya merangkai power yang bisa menghandle speaker tersebut. Dan kalau kita berbicara power, di situ ada dua bagian inti. Boleh kita sebut driver dan final, tapi nilai intinya di situ di sebuah power adalah mempunyai dua tugas yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai penguat sinyal dan yang selanjutnya sebagai penguat daya. Tapi untuk teman-teman, khusus teman-teman pemula, saya sarankan agar dalam mencoba memakai rangkaian power yang sederhana terlebih dahulu, boleh memakai OCL 150 watt. Karena apa? Di situ nanti teman-teman bisa belajar untuk memahami setiap komponen atau setiap spare part di situ dan bisa memahami fungsinya untuk apa dan
kapasitas voltase serta ampernya bagaimana. Setelah teman-teman memahami di dasar OCL tersebut, teman-teman bisa naik setahap demi setahap, misalkan dari 1 tingkat atau 150 bisa kita ke arah 2 tingkat, 3 tingkat atau yang lain-lain. Yang penting dasarnya dulu bisa tahu. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, usahakan memakai komponen yang ori atau komponen yang asli, terutama di transistor-transistornya. Jangan asal mahal. Loh, kok bisa? Nggak mahal kok ori. Misalkan contoh untuk TR Toshiba 5200 yang KW kisaran 17.000 sampai 20.000. Tapi saran saya mendingan teman-teman memakai komponen TIP 3055 yang ori, harga lebih murah sedikit tapi hasilnya akan lebih bagus. Dan setelah kita menentukan berapa watt power untuk menghandle speaker tersebut, barulah kita menentukan PSU-nya. PSU di situ adalah power supply unit. Dan PSU ada bermacam-macam. Ada PSU konvensional yang di situ biasanya sering dipakai, dan di konvensional itu ada trafo, diode, dan kiprok serta elko. Serta yang terbaru adalah PSU atau SMPS. Untuk pemilihan terserah selera teman-teman, suka yang mana, asalkan nilai PSU ini sanggup untuk menyuplai power yang digunakan untuk menghandle speaker ini. Salah satu contoh, jika speaker teman-teman mempunyai watt 200, minimal power ini harus 200 watt juga, dan power supply ini minimal harus 200 watt juga. Dan untuk hitung-hitungannya, wattnya bagaimana, serta menyamakan wattnya bagaimana, hitung-hitungannya bagaimana, teman-teman bisa menyimak di video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Salam New Energy.